Karena Kenapa? saya suka tipe ikan yang bergerombol. Nama-nama ikan ya? Iya. Bukan apa? Pak Jokowi, nanti malah ikan-ikan tongkol gitu, salah ngomong nanti. Kayak Karena nikah. berarti kalau nikah harus punya rumah dulu baru nikah gitu. Ya nggak harus punya rumah dulu, Mas. Kalau kita nggak usaha, mulai buat usaha saat ini, besok umur 40 sampai 45 tahun lah, itu kita mau makan pakai apa? Kalau kita Kalau hanya kerja. karyawan yakin bosnya pasti menggaji, kenapa kita nggak yakin kalau Allah yang memberikan rezeki seperti itu gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sahabat-sahabat semua, di sini saya Siva Ahmad ingin mengajak Anda sekalian mengartikan sebuah kata perjuangan, suatu pengusahaan, atau dalam kehidupan pasti orang membutuhkan uang, usaha, dan lain sebagainya agar bisa mencukupi seluruh kebutuhan, apalagi yang sudah berkeluarga. Oke, di sini saya sudah bersama sahabat saya. Assalamualaikum di sana. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. brother. Oke, ini sahabat saya, teman saya kuliah dulu, yang dimana sehabis kuliah sahabat ini mempunyai sebuah hobi. Hobinya memang sangat unik ya bagi saya, dimana mengkoleksi banyak ikan, kemudian di situ dijadikan apa namanya, penghibur lara ya, kalau seumpama sedang ada masalah dan lain sebagainya, itu dengan melihat ikan ini masalahnya hilang, seperti itu katanya. Coba kita tanyakan terlebih dahulu kepada sahabat Sumyan ini. Gimana Mas, ini mencoba menangkarkan ikan ini sudah berapa lama ini kira-kira? Ya, sejak 2000 awal-awal Covid, berarti 2020 ya. Ya pada saat itu tidak sengaja sih. Saya melihat tempat kosong seperti gudang, karena ini dulunya juga gudang. Saya ingin merubah tempat ini supaya bisa menjadi tempat yang bermanfaat dan juga tempat yang nyaman. Nah, makanya dari itu saya berpikir apa ya yang bisa saya manfaatkan, apa yang ide yang bagus. Akhirnya saya lari ke ikan. Jadi mengubah sesuatu yang kurang bermanfaat dijadikan yang lebih manfaat, seperti itu ya? Iya. Contoh kita kalau di ruangan seperti ini, siapa yang hatinya nggak bahagia, dalam artian nongkrong di rumah sendiri, apalagi COVID-19 ya, kita kan dulu diisolasi dan lain sebagainya di rumah, ini sangat cocok ya bagi kita yang jadi anak rumahan kayak gitu. Ngomong-ngomong, di sini untuk di penangkaran ikannya itu apa saja namanya Mas? Kalau saya lebih suka ke koi. Koi. Karena Kenapa? saya suka tipe ikan yang bergerombol, yang tidak jorok. Nah, kebetulan koi ini ikannya sangat bersih dan juga umurnya juga panjang. Dan juga bisa jinak. Oke. Tuh. Bener teman-teman, kalau kita lihat ini di belakang ini kan ada kolam, isinya itu koi banyak sekali, ini belasan, yang besar-besar ada, yang masih kecil juga ada. Terkait koi sendiri, ada nggak apa asal usul atau dari mana dulu asal mula koi ini kok ditangkarkan, dijadikan ikan hias seperti itu? Bahkan yang saya tahu untuk di koi itu nilai jualnya cukup tinggi yang gitu. Ada yang tipe-tipe tertentu harganya melonjak tinggi dan lain sebagainya. Ada apa enggak? Ya memang kalau dari awalnya koi itu kan memang berasal dari Jepang, nama koi Nishiki Goi aslinya. Kalau di Jepang namanya Nishiki Goi. Cuman di sini lebih mudah disebut koi. Lidah Indonesia itu iya. Yang enak saja. Sebenarnya ini juga sama sejenis ikan kalper, emas, cuman ada perkembangan di Jepang.
disilangkan antara warna ini dengan warna ini, akhirnya menimbulkan corak warna yang lain, dan itu malah terlihat indah gitu. Oh, oke oke. Memang coraknya itu beda-beda dan warnanya Iya. pun juga beda-beda. Kalau dikatakan nilai jual yang tinggi tergantung jenis kualitas koi. Oh, oke. Seperti yang di pasaran itu ada yang 3 ribuan, itu kan sudah disortir, artinya bekas sortiran. Cuman ya untuk biasanya Yang untuk kelas kalangan biasa gitu ya. iya, untuk kalangan penghobi itu lebih suka ke ikan yang lebih unik gitu. Ada nilai unik tersendiri di ikan tersebut, Iya. ada nilainya gitu ya. Sebenarnya sama saja. Ya, apa yang kalian suka itulah warna yang bagus. Nah, bagi saya sendiri seperti itu. Oke, cukup di koi dulu ini. Kita lanjut ke ikan yang lain. Mungkin selain ikan koi ini yang ditangkar atau yang menjadi hobi dipelihara itu ikan apa aja? Nama-nama ikan ya. Bukan apa? Pak Jokowi, nanti malah ikan-ikan tongkol gitu, salah ngomong nanti. Selain ikan koi, saya juga suka ikan predator. Lalu saya ini ada baby tibas. Ini namanya picok bass, asli dari Sungai Amazon. Sungai Amazon. Iya. Ini banyak jenis, ada nama Orinoco, ada mono, singo, azul, broko, dan ini juga ada satu arwana burung red masih baby. Oh iya. Masih baby. Arwana kecil itu kira harga berapa senti itu? Ini kisaran 11 sentinan. 11 senti, kalau boleh tahu diberi harga berapa kalau dijual ya? Kalau ini sih saya beli dari teman saya itu dapat harga 700-an. Berapa senti tadi? 10 senti. 10 senti Sertifikat. 700. Ini rencananya mau saya konteng sama ikannya di depan, cuman ini karena masih terlalu kecil, kalau makan tuh suka kalah, Berebut ya. kasihan Oh, iya. nggak makan, makanya saya pindahkan ke sini. Jadi teman-teman, ini salah satu tempat saja yang menjadi penangkaran ikan oleh sahabat kita di Muhammad Sumyani ini. Di depan masih ada beberapa kolam dan akuarium besar pun juga dipajang di depan. Nanti kalau ada waktu kita lihat, tapi kita lanjut dulu untuk di cakapnya terlebih dahulu ya. Di ini awalnya dari hobi apa bagaimana ini masuknya? Iya, dari hobi sih. Dulu saya pernah ke ikan cupang. Cuman kalau cupang itu bagi saya itu terlalu sulit, terlalu rumit, karena ikan cupang itu tipe ikan yang single tank. Jadi butuh tempat yang satu ikan satu tempat. Satu ikan satu. Jadi otomatis membutuhkan tempat yang banyak. Apalagi untuk perawatannya sebenarnya nggak terlalu sulit juga, cuman harus rutin juga. Oh iya. Gini, kalau untuk di perawatan ikan itu kan, apalagi ikan hias ya, yang paling krusial itu kan hidupnya kan di air kayak gitu toh. Nah, ini bagaimana kalau kita dibagi sedikit ilmu, gimana mengetahui cara ini airnya bagus untuk ikan, ini sudah kotor, atau ada jangka waktu berapa minggu atau berapa bulan harus diganti, atau ada styrofoam atau untuk pembersihnya ya, filternya itu yang diganti cukup itu saja, atau sama air hujan itu bagus apa enggak, pakai air pump atau pakai air galon. Banyak pertanyaannya ya. Oke, mungkin bagaimana ini? Kalau secara ilmiah sih memang saya tidak tahu soal itu ya, karena saya tidak mendalami ilmu biologi. Cuman saya lebih ke pengalaman saja sih. Anak IPS ya, saya juga. Saya lebih ke pengalaman. Biasanya kalau air itu tidak sehat, itu biasanya ditandai dengan ada semacam lumut. Bukan. Biasanya ikan yang sehat itu air itu ditandai dengan adanya busa. Oke. Ada busa pasti ada ikan yang tidak beres. Itu tandanya air enggak kurang sehat. Oke. Karena air jernih itu juga belum tentu sehat. Oke. Nanti kita lihat ikannya dalam jangka waktu 3 hari, 1 minggu, apakah ikannya ada sakit. Kalau tidak ada sakit, berarti itu air sudah sehat.
Kalau tadi untuk pengambilan sendiri, apakah bebas ya? Bebas dalam artian itu pakai air pump, apa harus air sumur, atau galon isi yang ori, nggak boleh isi ulang, atau bagaimana? Kalau satu kolam kayak gini kan cukup lumayan juga ya kalau isi yang ori. Berapa galon begitu? Bagaimana? Kalau ini saya biasanya isi full air, dan ini ikan airnya berasal dari apa, sumber mata air yang kebetulan masih bagus di sini wilayahnya. Oke. Jadi nggak perlu repot untuk apa, menentukan air yang seperti apa, nggak terlalu repot. Oh, kecuali di tempat-tempat yang lingkungan Banyak airnya masyarakatnya itu padat itu mungkin iya. sudah Air apa dekat laut kayak gitu pengaruh. kan, Iya, ikan nggak bisa hidup kalau di air tawar kayak gitu ya. Ada campuran garam dan lain sebagainya kayak gitu. iya, benar sekali. Benar sekali. Oke, kemudian ngomong-ngomong soal pengalaman nih, bisa apa ya? Ada nggak pengalaman yang apa ya? Bisa dikatakan paling apa ya? Paling membekas, entah itu pengalaman baik, kemudian atau pengalaman buruk ya, sejak awal sampai sekarang. Iya. Jadi pelajaran gitu, ada nggak? Ya awal-awalnya sih karena sudah terlanjur senang dengan ikan ya. Iya, Saya beli ikan terus menerus. terus menerus. Yang pada akhirnya itu banyak ikan yang mati. Karena dari pengalaman itu saya mengevaluasi, kalau beli ikan tempatnya harus ada terlebih dahulu. Oke, siapkan Jangan tempat. sampai kita beli ikan tapi tempatnya belum ada. Itu yang membuat apa, ikan tidak sehat. Oh, kayak Karena- nikah berarti kalau nikah harus punya rumah dulu baru nikah gitu. Ya nggak harus punya rumah dulu, Mas. Oh, kalau nikah Punya beda batin urusannya. dulu. Oh, punya niatnya ya, Iya. niatnya yang perlu diperbarui. Oke. Kalau ikan, jadi kita harus punya tempat, entah itu dalam kolam atau akuarium. Fungsinya apa, teman? Di sini agar ikannya pun juga nggak sakit, apalagi mati, gitu ya. Kalau biasanya ya, Mas Sumiani, dulu kalau ini kan nggak peternakan sendiri, ada yang beli dan lain sebagainya. Itu ada nggak tata caranya? Biasanya kan di dalam satu tempat apa plastik kayak gitu, apakah langsung dimasukin ke kolam kita atau ada caranya ya bagaimana biar nggak stres atau mati ya gitu? Ya, yang Ada. pertama kita pastikan dulu apakah ikan yang kita beli dari sananya tuh masih sehat atau sudah sakit. Biasanya ikan yang dari sana sehat Heeh. itu jarang banget ada kematian. Oke. Andai pun ada kematian, pasti tempat kita yang belum beres. Oke. Tapi kalau misalkan dari sana sudah sakit, kita masukkan langsung ke kolam, itu biasanya akan menular yang lain. Oke. Tapi kalau dari plastik itu ya biasanya atau dari bungkus atau seumpama katakanlah apa ya tempat tempayan atau apa toples atau apa bagaimana ya itu waktu beli kan dibawa perjalanan entah itu dipaketkan entah itu bawa motor mobil dan lain sebagainya itu kita taruh ke kolam kita itu katanya ya yang saya tahu itu harus didiamkan dulu atau diambangkan terlebih dahulu beberapa menit itu fungsinya agar nggak stres apakah benar itu Mas? Ya, yang pertama, ibaratkan manusia biasanya kita perlu adaptasi. Adaptasi Dari tempat yang lama ke tempat yang baru, itu yang dinamakan adaptasi. Ikan pun juga seperti itu. Misalkan ikan langsung kita masukkan ke kolam, otomatis dia akan kaget. Seperti manusia, ikan juga seperti itu. Makanya terkejut gitu ya makanya butuh penyesuaian tempat yang habitat asli yang pertama yang pindah ke tempat yang butuh lain. penyesuaian ke tempat yang baru. Oh iya benar. Kenalan dulu mungkin lewat apa? Lewat plastik. Iya, terhalangi oleh plastik bening kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu mungkin sedikit apa? Kita berbagi terkait ikan perikanan ya. Suatu saat jadi apa? Semakin besar dan semakin besar semoga saja. Di sini begini Mas Sumiani yang
saya mau tanyakan lagi terkait untuk hobi Mas Sumyani untuk kolektor ikan, kemudian di apa, bermacam-macam ikan itu dikumpulkan, itu selain jadi hobi itu bisa jadi sebuah usaha ya, dalam artian itu kita beli kemudian kita tangkarkan terlebih dahulu, atau bisa kita berapa apa, berapa bulan atau berapa tahun itu kita jual lagi kayak gitu, itu bisa menjadi ladang usaha ya kayak gitu. Iya. Gimana tanggapannya? Sebenarnya apapun yang ada di sekeliling kita itu bisa menghasilkan suatu nilai ekonomi tersendiri. Seperti Oke. saya misalnya ke hobi, dulu sebelum ke hobi kan saya biasanya COD. COD. Kalau iya masih kuliah tuh saya sering COD HP. Oh Beli iya, HP, beli jual HP. lagi, beli HP, jual lagi, buat apa? Buat penghasilan sendiri, minimal buat mengurangi beban orang tua lah, seperti itu. Kemudian karena pada waktu awal-awal COVID ya, Iya. kebanyakan di rumah, suntuk juga, mau keluar taruhannya nyawa. Oh iya. Ya akhirnya saya cobalah di rumah, tapi apa sih tempatnya di rumah dan bisa menghasilkan nilai ekonomi. Akhirnya dari hobi ini saya mencoba untuk menambah nilai ekonomi sendiri. Oke. Ya memang seperti sebuah kemunduran, tapi ini lebih larinya ke fashion sih. Fashion ya, oke. Iya. Fashion. Jadi kalau dulu jual handphone itu beli ketemu orang di media sosial kayak gitu ya. Kemudian kita jualnya juga ketemu orang lagi seperti itu ya. Jadi Iya, harus ketemu COD itu gitu ya. Oke, masuk. Kemudian sekarang sudah mempunyai apa ya? Bisa dikatakan hobi iya, usaha juga iya. Pasti juga ada pendapatan lah terkait untuk hal ini. Banyak artis-artis yang pegang-pegang apa, atau suka hewan, suka ikan kayak gitu, dijual berapa laku, apalagi ada nilai yang tadi disebutkan, nilai uniknya itu ada, jenis ikannya itu ada, itu nilainya pun hampir ada yang sampai ratusan juta ya. iya, Sampai ratusan ada juta. juga. Kayak gitu. Ngomong-ngomong kalau untuk di ini usaha ya, pandangan Mas Sumyani bagaimana? Gimana terkait usaha yang benar itu bagaimana? Karena begini, sebagai kaum muda ya, kita muda, mungkin yang di sana juga ada yang muda, dalam artian kita itu kesulitan dalam mengambil tindakan. Kita itu mau buat usaha, ada pandangan, ada konsep, kemudian kita coba gagal, kita coba lagi gagal, rugi kayak gitu, kita ya udahlah, nyerah lah, mental pengusahanya itu turun, mending aku kerja pabrik dan lain sebagainya. Tapi sempat teman saya itu bilang bahwasanya umur kita itu 25 26 tahun, kalau kita nggak usaha, mulai buat usaha saat ini, besok umur 40 sampai 45 tahun lah, itu kita mau makan pakai apa? Kalau kita hanya kerja lewat orang, katakanlah pabrik atau di perusahaan ya. Kalau PNS ya seperti itu, kita tahu semua terjamin. Namun kalau untuk di perusahaan, sistem kontrak pekerja sekarang kan seperti itu juga nggak ada pensiunan, banyak kan seperti itu. Kalau kita mau umur 45 mau buat usaha, apakah badan kita masih kuat kan gitu? Mending saat ini di waktu usia muda kita buat usaha, paling enggak 5 atau 10 tahun ke depan itu kita punya pegangan seperti itu. Nah, yang kita sulitkan, bahkan saya sendiri ya Mas, saya itu pernah coba buat usaha di apa ya, t-shirt ya, jadi jual online kaos kayak gitu. Baru dicoba saat cetak itu lama gitu, gak jadi. Ya udahlah, nyerah, padahal udah beri brand, buat merek dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini tadi untuk kembali lagi untuk pertanyaan awal, sampai kemana-mana ya. Pertanyaan awal tadi untuk di pandangan Mas Sumyani itu terkait apa ya, pegangan usaha itu bagaimana?
kalau bagi saya sendiri yang namanya usaha itu pastikan dilandasi dengan kesenangan. Kesenangan. Otomatis kita menjalani usaha itu senang, Senang. tidak terbeban dengan apapun gitu, seperti itu. Itulah saya hobinya di ikan. Saya memilih ikan ini karena misalkan tidak laku saya pun senang, misalnya pun laku ya juga senang gitu. Oh, gitu. Cuman yang kalau saya kan yang namanya manusia pasti yang namanya kesenangan pasti juga ada bosannya. Nah, ketika waktu bosan ini yang namanya ikan lama kelamaan akan tambah makin besar. Semakin besar ukurannya maka harganya pun juga semakin akan bertambah. Oh iya, gitu. masuk. Seperti investasi ya berarti kayak gitu ya. Iya. Ya dan juga setiap usaha pun pasti ada resikonya. Resiko. Apalagi bagi pemula ya. Pasti banyaklah coba-cobaan, belum ada pengalaman, berani ini, berani tapi yang penting kita konsisten, jangan menyerah. Kalau karyawan yakin bosnya pasti menggaji, kenapa kita nggak yakin kalau Allah yang memberikan rezeki seperti itu gitu loh. Oke. Allah nggak bakal terkait untuk jodoh, mati dan rezeki itu kan sudah diatur Iya. seperti itu ya. Itu harus kita tanamkan di awal waktu usaha itu ya. Oke, baik. Tapi saya dengar-dengar dulu waktu awal pembuatan kolam ini yang di belakang ini ya. Mohon maaf, itu dulu awal dibangun itu kan masih bau semen, pasir kayak gitu ya. Itu mungkin dulu ceritanya ya yang saya dengar dari teman-teman itu langsung diisi ikan dan ikannya mati semua beberapa hari. Kayak gitu benar? Iya itu benar. Cuman dulu kan waktu awal-awal saya nggak beli ikan dari hobis. Saya beli ikannya dari besar memang untuk percobaan seperti itu. Apakah ikan ini kolam ini sudah aman? Ternyata belum aman karena ikannya sudah mati. Padahal sebelum itu sudah saya antisipasi juga, sudah saya kasih debok biar bau semennya hilang, tapi ternyata masih ada bau-bau sedikit. Tapi bangun lagi gitu ya? Iya. Sudah jatuh bangun lagi gitu ya. Jadi kalau buat usaha memang kita harus sabar. Dari hasil pembicaraan Sumyani ini ya, saya simpulkan jadi jatuh bangun lagi. Karena usaha yang gagal itu belum tentu gagal terus-menerus gitu. Sampai titik suksesnya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih sahabat Sumyani sudah berkenan untuk berbagi cerita ya. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Oke. Jadi seperti itu teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, di mana sebuah cerita dari teman kita atau sahabat kita berawal dari hobi kemudian menjadi sebuah usaha seperti itu yang menjanjikan kayak gitu ya. Kemudian mungkin bisa dicantumkan nih kalau ada orang yang mau nanya, mau sharing atau sama mau beli ikan seperti itu, bisa nggak kesini kayak gitu bisa? Oh, sementara ini tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Oke. Tapi mungkin 5 menit ke depan baru bisa. Berapa? 5 menit ke depan baru bisa. 5 menit ke depan. Bercandanya tinggi. Oke, mungkin kalau ke sini itu alamatnya di mana, Mas? Ini Ngemplak Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sahabat Sumyani gitu ya. Ada kontak person atau Instagramnya nanti kita cantumkan di deskripsi kita. Ya, siap laksanakan dan Iya, apa siap itu? silakan saja, nanti tak kasih. Oh iya, nanti cek aja langsung di deskripsi ya. Malu-malu dia. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua sahabat kita di sini. Terima kasih untuk sharingnya. Tetap berada di channel ini. Kita bahas channel dengan penuh wawasan dan juga berbagai cerita terkait untuk usaha dari awal sampai akhir, yaitu dari cerita-cerita pengusaha. Gitu. Sebelumnya terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.